Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng gua Cah. Hari ini lumayan panas. Lupa. Apa kabar kalian? Semua kalian baik-baik saja ya di sana. Hari ini lumayan panas cuacanya di Bandung. Padahal ini udah banyak pohon-pohon gini, tapi tetap berasa. Semoga yang di daerah lain juga nggak terlalu kepanasan ya. Jadi gue mau berbagi cerita tentang ya informasi seputar motor lagi ya, tentu saja. Jadi speedometer gue tuh udah lama mati suri ya, maksudnya mati suri karena ya sekarang hidup lagi gitu. Kemarin tuh mati sempat beberapa tahun dan itu gue nyangkanya kabelnya itu putus gitu. Makanya ya udahlah, toh nggak terlalu urgent banget gitu, jadi gue nggak benerin itu speedometer. Tetap aja sih kalau lagi jalan ya tetap nol gitu si angkanya nggak bergerak gitu. Pas kemarin kebetulan karena gue mau ngecek ban kaki-kaki ya, kebetulan mau benerin rantai juga kekencangannya. Terus rem depan tuh agak bunyi sedikit. Nah gue mau cek lah kenapa gitu kan. Nah gue baru sadar tuh, baru ya udah kenapa nggak gue cek aja ya speedometernya kenapa mati gitu kan. Nah kemarin tuh gue cek si bagian bawahnya ya, sensornya, sensor untuk si penggerak rodanya. Karena kan kalau si bajai pulsar itu sistemnya sensor ya, jadi bukan ulir gitu. Jadi sensornya kayak magnetik gitu. Jadi yang gua lihat tuh di dalamnya tuh karbon, jadi semacam karbon gitulah. Gue juga kurang paham karena gua nggak ngebongkar bagian itunya. Nggak gua buka gitu ya dalamannya tuh apaan, tapi gua rasa sih itu karbon ya. Jadi sensornya tuh pakainya sistem magnetik, jadi kalau si rodanya bergerak ya si yang satu sensornya lagi ngitung pergerakannya gitu. Nah gua cek lah kemarin tuh si itunya ya, bagian sensornya. Ternyata yang selama ini gue sangka adalah kabelnya yang putus, ternyata bukan kabelnya bro. Aduh, ternyata bukan kabelnya, cuman sensornya doang yang kotor. Karena di bagian sensornya itu kan dia dikasih semacam stemplet kali ya. Kalau gua rasa tuh macamnya kayak stemplet sih. Nah itunya tuh udah mengering, jadi si sensor satu dan sensornya lagi ketutup sama itu. Waduh, gua pikir kan kabelnya yang putus ya. Kenapa gua nggak kepikiran sampai ke situ? Ya gua pikir kan mungkin ya kabel putus gitu kan, atau sistemnya kayak yang dulu yang ulir. Ternyata enggak, sistemnya tuh sensornya magnetik. Jadi tinggal dibersihin aja itunya guys, si kotoran-kotoran yang nempel di sensornya, di daerah mangkok sensornya. Nah itu tinggal dibersihin aja dari stemplet lama yang udah kering. Gue juga kemarin tuh pakai bensin bersihin ya, dan ya alhamdulillah itu kena, si kotoran-kotorannya pada kena. Tinggal dikeringin, udah habis itu kalian pasang, coba putar kuncinya ke on, puterin rodanya. Kalau misalkan itu bergerak, nah berarti memang si sensornya doang yang kotor. Nah kemarin juga sempat kejadian nih. Kenapa ya sensornya udah gua bersihin tuh, loh kok nggak gerak-gerak, angkanya masih di angka 0 gitu kan. Ya ternyata setelah gue cek lagi, ternyata di bagian kabelnya memang ada sedikit yang udah longgar gitu ya, si bagian
dan itu tinggal dibenerin aja si posisi kabelnya. Enaknya Pak nyalanya kemana gitu, tinggal kalian posisikan di repeat. Kalau udah nyala, udah bergerak si angkanya. Sesimpel itu ternyata guys. Dan gue baru tahu kemarin ya, setelah bertahun-tahun itu mati suri, itu speedometer kagak gerak. Sekarang gerak lagi guys, coba liatin. Oke kak. Waduh, jadi itu guys. Jadi kalian pertamanya bersihin dulu sensor yang di bannya, yang di sensor itu. Terus cek ke kabel-kabelnya. Kalau misalkan nyala lagi, berarti memang dari bagian sensor. Kalau kabelnya udah diurut, nyala lagi, berarti kabelnya mungkin agak sedikit ada yang nggak bagus, ada yang longgar, tinggal dibener-benerin aja kabelnya. Nah kalau kedua itu tetap nggak bisa, coba kalian buka soket si speedometernya, ada di samping tank, diurut aja kabelnya, pasti itu ke ini dong, ke ketahuan kok si soketnya yang mana. Nah itu aja diurut. Bisa jadi kena air, dalamnya kemasukan air, dan itu otomatis si soketnya nggak akan jalan karena karena sistem magnet. Jadi dia perlu listrik untuk jalanin si magnetnya itu. Cek situnya aja dulu, baru kalau udah itunya semuanya clear, semuanya udah bersih dan tetap nggak nyala, berarti memang ada yang putus kabelnya guys. Kalian harus beli lagi atau sensornya memang rusak gitu. Ya paling segitu aja guys informasi gue kali ini, dan gue cukup happy dengan kejadian kemarin. Inisiatif gue ternyata bener. Jadi itu dulu guys informasi dari gue. Nanti kalau misalkan gue ada informasi lanjutan tentang seputar motor, gue kasih informasi lagi. Semoga kalian nggak bosan dengerin gue ngoceh. Tapi gue seneng kalau bisa berbagi sesuatu hal yang memang mungkin ada yang butuh kali ya di luar sana. Karena gue juga kemarin agak kelimpungan juga ya nyari informasinya. Ya semoga informasi gue ngebantu buat kalian. Jangan lupa subscribe guys. Kalau yang udah subscribe, thank you banget. Kalau yang belum, bantu gue buat subscribe biar channel ini terus berkembang. See you next time, see you next information. Bye guys. Gue macet-macetan dulu nih guys.